Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke. Ya. Yang sudah ditugaskan untuk berdoa silakan maju untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami sekarang hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun bersalah pada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih kepada Orsi yang telah memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, kita bersyukur pada hari ini hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan tayangan yang ada di depan. Silakan diperhatikan. Sudah? Masih ingatkah kamu tentang definisi bilangan bulat? Oke. Nah, kalau kamu masih ingat tentang definisi bilangan bulat, nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja? Saya, Pak. Oke, yang silakan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Oke, terima kasih kepada Orsi. Mari kita tepuk tangan. Selanjutnya, karena bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Kalau begitu, coba satu orang menyebutkan contohnya bilangan bulat. Ya, silakan. Ada bisa menyebutkan contoh bilangan bulat? Iya, jadi silakan. 0. Iya, 6. Iya, Yori, silakan. 1. 1. Ada lagi? Ya, silakan. 8. 8. Ada lagi? Ya, bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Atau mungkin ada yang belum disebutkan bilangan bulatnya? Silakan. Ada lagi? Iya, masih banyak. Berapa? Berapa? Iya, besar sedikit, besar. Iya, negatif 2. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, kita berangkat ke yang berikutnya. Apakah kamu masih ingat tentang membandingkan bilangan bulat? Apakah masih ingat? Iya, kalau kamu masih ingat tentang cara membandingkan bilangan bulat, ada beberapa tanda yang kita gunakan untuk membandingkan bilangan bulat. Saya, Pak. Silakan. Ada 2 tanda. Ada 2 tanda yang akan kita gunakan untuk membandingkan bilangan bulat. Tanda apa saja? Saya, Pak. Silakan. Tanda lebih besar dan lebih kecil. Tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi ada 2 tanda yang telah kita gunakan untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh yang di depan. Negatif 5 titik negatif 8. Tanda apa yang akan kita gunakan untuk membandingkan bilangan bulat itu? Siapa? Saya, Pak. Tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Jadi negatif 5 lebih kecil 8. Oke, kita berangkat ke yang
berikutnya. Apakah kamu masih ingat bagaimana mengurutkan bilangan bulat? Saya, Pak. Silakan, kamu masih ingat? 6 3 0 1 2 3 4 5. Ada lagi? Coba. Negatif 6, negatif 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke anak-anak, ternyata kamu masih ingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi itu adalah materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk melanjutkan materi berikut, jadi kita harus menguasai materi sebelumnya. Dan ternyata setelah Bapak memberikan pertanyaan tadi, ternyata kamu masih ingat tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Oke, perhatikan tayangan yang berikut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian semua harus mampu menganalisis hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Kemudian kalian juga harus mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cermat dan teliti. Oke, perhatikan masalah yang ada di depan. Gambar yang ada dalam tayangan ini adalah tempatnya di mana? Di pasar. Jadi ini adalah gambar tempat di pasar. Nah, yang kamu lihat dalam gambar itu apa yang ada? Apa? Sepatu. Berarti ini adalah tempat apa? Tempat menjual sepatu. Oke, coba satu orang baca yang ada di depan. Saya, Pak. Ya, silakan Nanda dulu. Pada hari Minggu, Andi dan Agus pergi belanja ke pasar tradisional. Di sana mereka akan membeli sepatu dengan harga Rp95.000 per pasang. Oke, terima kasih kepada Nanda yang telah membacakan itu kita. Itu masalahnya. Jadi pada hari Minggu Andi dan Agus pergi berbelanja ke pasar tradisional. Kemudian di sana mereka akan membeli sepatu dengan harga Rp95.000 per pasang. Dari masalah yang telah dikemukakan dalam tayangan itu, ada beberapa pertanyaan yang Bapak sudah rangkum dan kalian akan menjawabnya. Perhatikan. Dari pernyataan tadi, di pasar Andi dan Agus akan membeli sepatu dengan harga Rp95.000 per pasang. Jika Andi mempunyai uang Rp80.000, jadi Andi mempunyai uang Rp80.000, apakah Andi dapat membeli sepatu? Tidak. Apakah Andi dapat membeli sepatu? Tidak. Mengapa Andi tidak bisa membeli sepatu dengan uang Rp80.000? Silakan, Is. Karena uang Andi hanya Rp80.000 sedangkan harga sepatu Rp95.000. Iya, mari kita tepuk tangan untuk. Karena uang Andi hanya Rp80.000 dan harga sepatu itu berapa? Rp95.000. Sehingga Andi tidak dapat membeli sepatu karena uangnya kurang atau tidak cukup. Kemudian yang berikut, jika Agus membeli sepasang sepatu dengan selembar uang Rp100.000, apakah Agus dapat membeli sepasang sepatu? Bisa? Coba, mengapa Agus bisa membeli
membeli sepatu dengan uang 100.000 rupiah. Silakan jawaban Anda dulu. Karena uang Agus lebih dari harga sepatu. Iya, karena uang Agus lebih dari harga sepatu. Uang Agus berapa? 100.000 rupiah. Harga sepatu? Berarti Agus bisa membeli sepatu tidak? Bisa. Oke, yang berikut. Berapakah pengembalian uang yang dilakukan oleh penjual kepada Agus? Silakan yang di belakang. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Jadi uang yang dikembalikan penjual kepada Agus yaitu berapa? 5.000 rupiah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara penjual menghitung uang kembalian tersebut? Siapa yang larang dulu? Jadi, coba kasih jadi. Bagaimana cara penjual menghitungnya? 100.000 rupiah dikurang 95.000 rupiah. Iya, mari kita sebutkan. Dari 100.000 rupiah dikurangi 95.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 5.000 rupiah. Oke anak-anak. Nah, dari masalah ini kelanjutannya itu Bapak akan membentukkan kalian dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok kamu akan berdiskusi mengenai masalah yang ada dalam lembar kerja. Nah, lembar kerjanya akan Bapak siapkan dalam bentuk link yang ada di layar ini. Nanti silakan akses linknya, kemudian kalian diskusi dalam kelompok menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada dalam lembar kerja peserta didik. Silakan buatkan kelompoknya. Silakan buatkan kelompoknya. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, silakan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Nanti lembar kerjanya dikerjakan oleh satu orang di dalam kelompok. Bisa dikerjakan oleh keduanya. Silakan, sudah dipilih keduanya? Ya Pak. Sudah? Oke. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dalam kelompoknya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan cara mengerjakannya. Lanjutkan di bagian bawahnya. Bagaimana cara mengerjakan nomor 1? Perhatikan yang ada di nomor 1, coba di scroll. Yang ada di nomor 1. Ya, dari dalam LKPD itu sudah ada video-video pembelajaran yang bisa kamu tonton untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lembar kerjanya. Lihat di nomor 1. Silakan lihat nomor 1. Ikuti langkah-langkahnya. Iya, ikuti langkah-langkahnya. Dari masalah di atas diketahui. Ikuti langkah-langkahnya. Bisa? Iya, silakan dikerjakan. Waktunya tidak banyak.
silakan lanjutkan. Klik dalam kotak baru diisikan jawabannya atau ketik. Jadi untuk kelompok 1 mengerjakan yang masalah 1, untuk kelompok 2 mengerjakan masalah yang kedua, kelompok ketiga mengerjakan masalah 3. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Jadi kelompok 1 mengerjakan masalah 1, kelompok 2 mengerjakan masalah yang kedua. Silakan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Di bagian bawahnya. Terus jadi pada di kelompok 3 perhatikan langkah-langkahnya. Pindahkan bilangan-bilangan di bawah ini agar masalah di atas dapat diselesaikan dengan operasi hitung matematika. Jadi kamu disuruh untuk memindahkan bilangan di atas dalam operasi ini sesuai dengan soalnya, sesuai dengan soal yang di atas. Pindahkan, berpindahkan. Misalnya, sudah semua? Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah, oke. Kalau begitu silakan kelompok 1 mempresentasikan di depan. Silakan kelompok 1. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bapak guru yang saya hormati, teman-teman semua yang saya cintai. Saya akan mempresentasikan penjumlahan bilangan bulat. Dari nomor 1. Harga sepasang sepatu. Silakan dilihat di LK-nya masing-masing. Kelompoknya. Rp95.000. Sedangkan Andi hanya memiliki uang sebesar Rp80.000. Kekurangan uang Andi adalah harga sepatu uang Andi. Harga sepatu kurang uang Andi. Rp95.000 kurang Rp80.000 sama dengan Rp15.000. Jadi untuk membeli sepasang sepatu, Andi masih kekurangan uang sebesar Rp15.000. Agus mempunyai uang sebesar Rp100.000. Harga sepasang sepatu Rp95.000. Uang yang harus dikembalikan oleh penjual, uang Agus kurang harga sepatu Rp100.000 kurang Rp95.000. Rp5.000. Jadi uang yang harus dikembalikan oleh penjual kepada Agus dari pembelian
ada kelompok yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1, silakan. Ada yang mau menanggapi atau mungkin bertanya? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana dengan pekerjaan kamu? Apakah sama atau tidak? Sama, Pak. Sama atau tidak dengan pekerjaan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1? Sama? Sama, Pak. Oke, sama. Kalau begitu mari tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Guru dan yang saya cintai teman-teman saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sinta menyimpan air di kulkas yang suhu mula-mulanya 10 derajat Celcius. Setelah beberapa saat kemudian, Sinta mengambil air tersebut dan mengukur suhunya menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapakah perubahan suhu yang terjadi pada air minum tersebut? Dari masalah di atas, kita ketahui suhu mula-mula kulkas adalah 10 derajat Celcius. Suhu air setelah dikeluarkan dari kulkas adalah negatif 5 derajat Celcius. Perubahan suhu yang terjadi pada air adalah sama dengan suhu air kurang suhu kulkas. 10 derajat Celcius kurang negatif 5 derajat Celcius. 10 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi, perubahan suhu yang terjadi pada air minum adalah 15 derajat Celcius. Terima kasih. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau itu berarti sama ya? Sama atau tidak pekerjaannya? Sama. Sama, oke. Ya, kalau itu kita masuk ke kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasilnya. Yang saya hormati Bapak Guru dan saya kasih teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya berdiri di sini untuk presentasi hasil kerja dari kelompok 3. Seorang pelayan berada di taman laut. Ia menyelam sejauh 45 meter di bawah permukaan laut. Ia turun lagi sejauh 20 meter, setelah itu naik lagi 30 meter. Berada pada kedalaman berapakah penyelaman tersebut sekarang? Dari masalah di atas bawah, mula-mulanya penyelam berada pada kedalaman 45 meter. Kemudian ia turun lagi sejauh 20 meter. Setelah itu, ia naik lagi sejauh 30 meter. Dalam operasi hitung, masalah di atas menyelesaikan dengan cara negatif 45 tambah negatif 20 sama dengan negatif 65. Setelah itu, ia naik lagi 30. Negatif 65 tambah 30 sama dengan negatif 35. Jadi, penyelam tersebut sekarang berada pada kedalaman 35 meter. Terima kasih. Nah, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3 ini. Ada? Mungkin ada pertanyaan bagaimana cara mengerjakannya? Ada? Tidak ada? Oke, berarti jawabannya sama. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah mempresentasikan. Harga pasang sepatu berapa? 95.000. Sedangkan Andi yang beli uang berapa? 80.000. Nah, kekurangan uang Andi adalah harga sepatu berapa? 95.000 dikurangi 80.000 uang Andi. Jadi berapa itu? 15.000.
Seorang penyelam berada di kamar laut. Ia menyelam sejauh 45 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia turun lagi sejauh 20 meter. Setelah itu ia naik lagi 30 meter. Berada pada kedalaman berapakah penyelam tersebut sekarang? Nah, dari masalah di atas bahwa mula-mula penyelam berada pada kedalaman berapa? Mula-mulanya berada pada kedalaman? Kedalaman 45 meter. 45 meter. Dan itu diisikan 45. Kemudian dia turun lagi berapa meter? 20 meter. Setelah itu dia naik lagi berapa? 30 meter. Nah, masalah itu jika dioperasikan dalam bentuk operasi matematika akan seperti ini. Jadi ada bilangan-bilangan yang sudah disiapkan itu ada negatif 45, negatif 20, negatif 65, 30, 30, negatif 35 dan negatif 65. Nah, bilangan ini kita ambil untuk melengkapi operasi di bawah. Kita ambil misalnya ini. Dalam operasi itu masalah di atas diselesaikan dengan cara 45 tarik 45-nya, tarik 45-nya, turun taruh di sini. Kemudian tambah berapa tadi? Kedalaman berapa lagi? Masuk lagi 20. Ya, tambah 20. Kemudian sama dengan berapa? 60. Nah, setelah itu dia naik lagi berapa? 30. Kita ambil ini, tahan, tarik ke sini, nah, simpan. Kemudian di bawahnya ini ambil ini, tarik ke sini, kemudian tambah ini juga tarik ke sini, sama dengan negatif 35 seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, dari ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan LKPD ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, silakan menyiapkan diri kalian untuk mengikuti post test. Silakan disiapkan dirinya. Silakan untuk mengikuti post test. Nanti nilainya akan diambil untuk LKPD-nya. Nilainya sudah diambil, jadi masuk ke sini. Silakan siapkan diri untuk mengerjakan post test yang terakhir. Sudah? Oke. Kalau sudah siap, silakan mengetikkan link ini pada. Silakan. Sudah? Sudah. Oke. Silakan dikerjakan. Silakan memasukkan namanya. Dan ini kerjanya individu. Ya, waktunya tidak lama, sekitar 10 menit saja. Atau mungkin ada yang sudah? Ya, sudah semua ya? Ya, Pak. Oke. Nanti nilainya akan keluar dengan sendirinya. Oke, setelah mengikuti rangkaian pelajaran pada hari ini,
Bapak ada pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana perasaan kamu untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Nah, iya. Nah, kalau menyenangkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bilangan bulat. Silakan. Penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan bulat. Ya, itu menurut. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jadi apa yang kamu telah pelajari ini? Tentang bilangan bulat. Tentang bilangan bulat. Apa lagi? Saja, Pak. Tentang bilangan bulat. Ada lagi yang lain? Ano? Proses bilangan bulat. Iya, bilangan bulat. Yoris? Tentang bilangan bulat dan pecahan. Tentang bilangan bulat dan pecahan. Kita belum masuk pada pecahan ya. Ini hanya bilangan bulat saja. Jadi anak-anak, kita telah mempelajari tentang penjumlahan dan apa? Pengurangan bilangan bulat. Kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian juga kita telah menyelesaikan apa? Masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, anak-anak, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Oleh karena itu, silakan mempelajari, perhatikan di tayangan ini, silakan mempelajari materi berikut untuk pertemuan kali berikutnya, yaitu tentang apa ini? Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyapami hati dan batin kita untuk memulaikan doa kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Terima kasih kepada Yesus yang telah membimbing kita pada dalam doa itu. Dan sebelum kita pulang, kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Garuda Pancasila, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke. Ayo maju, maju. Semua berdiri. Kita bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Majulah pendukungmu, proklamasi sedia program untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan jiwaku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, mari tepuk tangan. Jadi melalui kita hari ini cukup sampai sini. Selamat siang.